Untuk pertanyaan pertama dari Mbak atau Ibu Susi di Yogyakarta yang bertanya, Ustadz, kalau untuk perempuan, apakah benar pahala sholat di rumah lebih besar daripada berjamaah di masjid, meskipun itu tanpa adanya musibah wabah sekalipun? Ya, eh, memang kita mendapati ada hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik sholat perempuan itu adalah sholat yang ia lakukan di rumah. Sebagaimana itu kalau saya lihat di Maktabah Syamilah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih. Namun, Ibu Susi, hal ini bukan berarti bahwa perempuan itu tidak boleh sholat di masjid. Atau bukan berarti kalau perempuan sholat di masjid, dia tidak akan mendapatkan 25 atau 27 derajat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Bukan berarti seperti itu. Tetap ia juga mendapatkan eh, pahala itu. Pahala ketika dia melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena dalam keterangan lain ternyata kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat yang mencegah istrinya mau pergi sholat ke masjid. Misalnya saja ada sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengizinkan perempuan-perempuan atau istri-istri ke masjid di malam hari. Jadi dikatakan dalam penggalan biar tidak terlalu panjang, idzinu lin nisa billaili ilal masajid. Izinkanlah oleh kalian perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian pada malam hari berangkat ke masjid. Atau dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la tamna'un nisa'akum la tamna'u nisa'akum al masjida idza istadzantum ilaiha. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian untuk berangkat ke masjid apabila memang perempuan-perempuan itu, istri-istri itu meminta izin kepada kalian untuk bisa ke masjid. Nah, eh, ternyata setelah kita cek syarah ulama, penjelasan ulama mengenai hadis-hadis ini yang sedikit kelihatan bertentangan, ada kontradiktif atau dalam istilah fikihnya ada ta'arudul adillah, tanaqudul adillah, ada pertentangan secara zahir, maka ulama mengambil satu eh, benang merah atau al-jam'u wat taufik, mencoba untuk mengkompromikan bahwa eh, apa perintah Rasulullah sabda Rasulullah yang mengatakan sholat perempuan itu lebih baik di rumah itu digolongkan sebagai sabda yang bersifat khusus. Jadi ada ilahnya kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan seperti itu, atau Rasulullah lebih mengutamakan para perempuan itu sholat di rumah dibanding ke masjid. Itu karena ada alasan. Alasannya adalah ditakutkan apabila perempuan-perempuan itu ke masjid nanti akan terjadi fitnah, atau juga ditakutkan akan tidak terjamin keselamatan dan keamanannya selama pergi ke masjid. Nah, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak lagi dimungkinkan tidak adanya fitnah, karena dalam hadis lain ada larangan perempuan kalau mau ke masjid tidak boleh menggunakan perhiasan secara berlebihan, tidak boleh menggunakan wewangian yang menusuk. Itu bukan berarti perempuan dilarang pakai perhiasan, perempuan dilarang pakai wewangian, tidak. Perempuan boleh menggunakan parfum, perempuan boleh menggunakan perhiasan dengan kadar yang normal, tidak berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan nanti bisa jadi salah satunya adalah timbul fitnah. Nah, seperti itu, atau timbul ketidakamanan, ketidakselamatan di jalan. Kalau seperti itu, kalau keadaan fitnah dan kondisi
yang tidak aman itu bisa diminimalisir atau tidak dimungkinkan terjadinya, maka kalau perempuan mau ke masjid itu berdasarkan penjelasan ulama mengenai hadis-hadis ini ya tidak jadi masalah. Apalagi secara sharih Rasulullah memperbolehkan atau melarang para sahabat untuk yang mencegah istrinya ke masjid padahal istrinya mau ke masjid. Nah, karena ironis menurut saya ada seorang suami melarang istrinya atau anak perempuannya ke masjid dengan alasan karena takut fitnah atau karena takut keamanan, tetapi memperbolehkan mereka pergi ke mal-mal, pergi ke pasar-pasar karena mal dan pasar itu lebih besar potensi fitnah dan ketidakamanannya dibanding ke masjid. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya, yang kedua, pertanyaan dari Mbak atau Ibu Dewi di Klaten. Ditanyakan, maaf Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang sholat tetapi di dalam sholatnya tersebut diberi jarak 30 cm sampai 1 meter. Apakah sholat tersebut bisa sah atau tidak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sudah banyak tulisan-tulisan yang mengulas ini, apalagi di masa-masa ini banyak sekali ulama-ulama yang menulis. Salah satunya Ibu bisa merujuk di salah satu tulisan yang ditulis oleh ulama muda kita, yaitu Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau adalah ketua Majelis Tarjih PCM Internasional di Saudi. Beliau juga mahasiswa S2 di King Abdul Aziz University. Beliau sudah menulis terkait dengan hukum soft distancing dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Penjelasannya sangat baik sekali berdasarkan referensi-referensi ilmiah dan pendapat-pendapat ulama yang pada intinya, kalau kita bahas semua sangat panjang, tapi pada intinya beliau mengatakan bahwa memang soft di dalam sholat itu sangat penting sekali karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya itu, seperti misalnya perintah-perintah Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi min tamamis sholah, luluskanlah saf-saf kalian karena sungguh lurusnya saf-saf merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat. Atau dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, rusu sufufakum waqaribu bainaha, rapatkanlah saf-saf kalian dan saling mendekatkanlah antara saf. Atau juga aqimu sufufakum watarasu, luruskanlah saf-saf kalian dan saling merapatlah kalian. Hadis-hadis ini menunjukkan betapa pentingnya soft itu sebagai kesempurnaan sholat. Namun dalam hal ini secara hukum ulama menjadi dua golongan. Ada golongan yang menyatakan bahwa soft itu adalah wajib atau syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak rapat softnya berarti tidak sah sholat. Ada juga yang mengatakan bahwa rapatnya soft itu tidak merupakan syarat sahnya sholat, tetapi tidak hanya, tetapi dia menjadi sunnah atau sesuatu yang menyempurnakan sholat. Dalam hal ini, misalnya kalau kita baca di kitab Nailul Autar karyanya Imam Asy-Syaukani mentarjih pendapat yang mengatakan serapatnya soft di dalam sholat itu adalah sunnah. Nah, begitu pula dengan majelis tarjih yang memilih sunnah. Karena ada dua lafal di situ. Yang pertama iqamatis shalah, tegaknya sholat. Ulama yang mewajibkan dia mengatakan kata-kata iqamatis shalah itu menunjukkan bahwa kalau tidak rapat safnya berarti sholat dianggap tidak tegak, artinya tidak dilaksanakan, artinya tidak sah. Tetapi kata iqamatis shalah itu dijelaskan juga pada redaksi hadis lain, yaitu min tamamis shalah. Jadi iqamatis shalah itu bimakna min tamamis shalah. Jadi kesempurnaan sholat. Itulah yang menunjukkan bahwa rapatnya soft dalam sholat itu bagian daripada sunnah. Nah, sementara kita mendapati bahwa adanya soft distancing, jarak antara soft ini merupakan sebuah keadaan darurat. Artinya pelaksanaan perwujudan soft secara tidak normal atau ada keadaan yang
mengharuskan soft itu menjadi distancing, ada jaraknya, baik itu 30 cm maupun 1 meter. Karena ahli medis mengatakan bahwa kalau tidak menjaga jarak, maka potensi penyebaran COVID-19 itu lebih besar seperti itu. Makanya dibutuhkan jarak. Nah, sehingga jarak dalam hal ini itu bukan variasi soft yang normal, tetapi itu memang dilaksanakan karena keadaan darurat. Daruratnya apa? Agar menjaga diri tadi, menjaga untuk tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada pertimbangan hukumnya tadi, maka menjaga diri dalam hal ini merupakan hal yang wajib, sementara rapatnya soft itu merupakan yang sunnah. Sehingga tentu kita lebih memilih, kita harus mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah itu. Jadi dalam hal ini, dalam tulisan itu yang disimpulkan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan itu diperbolehkan. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaedah di dalam kaedah fikih yang berbunyi ad-dararu al-asyaddu yuzalu bid-darari al-akhaffi. Kemudorotan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudorotan yang lebih ringan. Nah, logikanya adalah kalaulah memang kita melihat bahwa ada kerugian, jarak soft yang berjarak itu adalah sebuah kerugian karena tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, dan juga kalau rapat itu juga bisa membahayakan dalam keadaan seperti sekarang. Maka kita mengukur yang mana yang lebih mudarat seperti itu. Tentu yang lebih mudarat itu adalah ketika dalam keadaan sekarang kita merapatkan soft kita dalam konsentrasi jamaah yang sangat banyak. Karena kalau seperti itu, maka dimungkinkan tadi potensi penyebaran COVID-19 akan semakin tinggi lagi. Sehingga kemudaratan yang berat itu, yang lebih besar itu dihilangkan dengan cara apa? Kita melakukan distancing di dalam soft, yaitu menjaga jarak di dalam soft. Karena itu adalah kemudaratan juga, tetapi kemudaratan dengan dampak mudarat yang lebih kecil. Wallahu a'lam. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari saudara Bapak Mas Ahmad, bagaimana hukumnya tentang sholat id di rumah? Nah, ini yang pertama, saya mohon maaf karena sampai saat ini sependek pembacaan saya belum pernah membaca bahwa ada hadis Rasulullah yang secara tekstualis menunjukkan apakah sholat id itu bisa dikerjakan secara berjamaah ataukah juga bisa dikerjakan secara sendiri atau munfarid seperti itu. Cuma setelah saya cari-cari sholatul idaini lil munfarid, jadi saya cari-cari ada satu artikel yang mengumpulkan beberapa qaul ulama mengenai ini, yang judul artikelnya itu adalah sholatul idaini lil munfaridi fil baiti, sholat id baik itu idul adha maupun idul fitri secara sendiri di rumah. Ternyata saya dapati para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi perbedaan pendapatnya itu didasari oleh apakah sholat id itu adalah fardu ain ataukah fardu kifayah ataukah dia adalah sunnah. Seperti itu. Nah, bagi yang menyatakan bahwa itu adalah fardu ain, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat itu sendiri di rumahnya, seperti itu. Di sini dikatakan di sini dikatakan wa man fatathu wa ahabba qada'uhu istahab. Ini adapun bagi yang mengatakan fardu kifayah, maka dia dianjurkan untuk mengqadanya, menggantinya. Jadi wa man fatathu wa ahabba qada'ahu
istahabba lahu dzalika. Dan barang siapa yang luput mengerjakan sholat id secara berjamaah dan dia menyukai atau menghendaki untuk mengkodoknya, artinya mengerjakan sholat id yang luput itu, maka istahabba lahu dzalika, diperbolehkan bahkan dianjurkan untuknya untuk mengerjakan sendiri. Fayusalliha ala sifatiha min duni khutbatin ba'daha. Dan sehingga dia melaksanakan sholat id itu sesuai dengan tata caranya tanpa ada khutbah setelahnya. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, An-Nakhai wa ghairuhum min ahlil ilmi. Nah, itu ulama-ulama yang berpendapat seperti itu, dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW dikatakan fama barang apabila telah sampai kepadamu waktu sholat, maka berjalanlah kalian untuk menuju sholat tersebut. Lalu apabila kalian mendapati sholat itu, maka sholatlah kalian. Wa ma fatakum faqdu, dan apabila dan apa-apa yang luput dari kalian maka qadalah, seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang ulama yang tidak mengharuskan untuk mengqadha sholat, atau bahkan tidak perlu melaksanakan sholat. Misalnya kita lihat di edaran maklumat tuntunan ibadah di masa darurat COVID-19 yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam poin butir ke-12, poin D disebutkan, salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah dan merupakan syiar agama yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 Hijriah mendatang tersebarnya COVID-19 belum mereda, maka sholat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya, mudik, pawai, takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya yang biasa dilakukan secara berjamaah tidak perlu diselenggarakan. Nah, itu ada poin seperti itu. Jadi ya, dalam hal ini saya belum bisa memberikan tarjih yang mana yang lebih kuat, tetapi di sini saya hanya mengungkapkan realitas bahwa dalam persoalan ini ulama berbeda pendapat. Mungkin barangkali nanti Mas Ahmad atau Pak Ahmad bisa menanyakannya kepada Ustadz yang lebih paham.